Selamat datang kembali di video pembelajaran untuk basis data di Database Design Using R Model. Sekarang kita akan membahas tentang primary key. Nah, konsep primary key ini sebenarnya sudah diajarkan di perkuliahan terkait relasional. Jadi, bagaimana kita bisa membedakan antara sebuah entity, kalau di sini, dengan entity lainnya. Nah, jadi di sini setiap entitas ini kan isinya ada banyak nih. Misalnya kita bisa bicara tentang di sini tentang entitasnya instruktur. Instruktur ini kan anggotanya mungkin ada banyak ya. Misalnya ada Ibu Tejo, misalnya ada Ibu Yuning dan lain-lain. Nah, itu antara Bu Tejo sama Bu Yuning itu dia bisa dibedakan. Dibedakan dengan apa? Nah, itu kita tentukan atribut apa yang bisa mengidentifikasinya. Itu namanya kan primary key. Nah, misalnya di sini si instruktur ini kita pilih ada ID nih. ID ini dia beda antara unik gitu ya, antara satu instruktur dengan instruktur lainnya. Nah, ini ditandai dengan garis bawah. Ini misalnya di student juga dia primary key-nya adalah ID. Mungkin kalau di kalian itu NIM, karena semua orang, setiap mahasiswa itu bisa punya, pasti punya, bukan bisa ya, pasti punya NIM yang berbeda. Tapi kalau nama, kenapa nggak bisa? Karena mungkin ada yang namanya persis sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Seperti itu. Nah, ternyata relationship set juga dia punya primary key, walaupun mungkin ini tidak tergambarkan secara langsung, tidak digambarkan secara langsung ya dalam IR-nya itu. Nah, pemilihan dari primary key dari masing-masing relationship set itu tergantung dari mapping cardinality dari relationship setnya itu sendiri. Misalnya kalau untuk many to many, di sini contohnya adalah instruktur dan student, maka primary key untuk advisor ini adalah gabungan antara instruktur dan student. Karena kenapa? Misalnya kan di sini instruktur boleh berhubungan lebih dari satu student, berhubungan dengan lebih dari satu student, dan satu student juga boleh berhubungan dengan lebih dari satu instruktur. Maka kalau kita jadikan di sini, misalnya key-nya aja hanya instruktur, misalnya saya gitu, Ibu Latifa dengan ID-nya 001 gitu ya, menjadi key. Nah, ini nggak bisa membedakan dengan yang lain, karena mungkin si 001 Ibu Latifa ini punya lebih dari satu student kan, misalnya dia ada 5. Antara 001 mahasiswa A dengan 001 mahasiswa B itu kalau hanya primary key-nya instruktur saja itu nggak bisa dibedakan. Maka dia primary key untuk relasi advisor ini adalah gabungan antara instruktur sama student. Jadi baru unik. Itu untuk many to many. Kalau many to many berarti gabungan antara kedua entity yang digabungkan. Nah, kalau one to many, primary key-nya adalah yang di many sites-nya. Jadi misalnya di sini ada instruktur sama student. Nah, ini kita pilih primary key-nya adalah student yang di bagian many-nya. Kenapa? Karena si student ini pasti hanya boleh muncul sekali di advisor ini kan. Misalnya mahasiswa A, dia hanya muncul sekali karena instrukturnya ya cuma satu. Tapi kalau si instruktur ini dia mungkin punya lebih dari satu, ada 5 misalnya. Maka dia tidak bisa membedakan antara row satu dengan row lainnya kalau menjadikan instruktur sebagai primary key. Oke, jadi kalau one to many pilih yang many sites-nya sebagai primary key. Kalau many to one, nah ini sama seperti tadi, cuma beda sudut pandangnya. Berarti kalau di sini instruktur sama student, kita pilih yang many sites-nya adalah yang instruktur ya kalau di sini. Kalau many to many udah berarti ya. Berarti sekarang terakhir yang one to one. One to one ini yang paling setia. Nah, kalau yang one to one ini dia boleh pilih salah satu. Karena instruktur ini hanya boleh tepat berhubungan dengan satu student, berarti dia hanya muncul sekali di advisor ini, atau kita boleh pilih yang student, karena student juga hanya akan tepat muncul satu student di sini. Gitu ya, seperti itu.